perempuan tuh harus aware dengan apa gejala yang dialaminya. Tapi kalau yang katanya kista tapi tetap masih bisa hamil, bisa ya dok? Hamil alami maksudnya ya? Mungkin. Ya, memang bisa, tapi Hai, ketemu lagi sama saya Risa Novria. Apa kabar semuanya? Oh, aman suaranya. Oke. Nah, kita hari Rabu malam ini ngobrol-ngobrol sebentar bersama Dr. Robi Asri Wicaksono, SPOG. Kita akan bahas tentang kista dan miom. Terlebih, kista dan miom ini apakah bisa tetap hamil penderitanya? Di sini juga kita akan ngobrol sama Dr. Robi, kista atau miom itu bedanya apa sih? Terus penanganannya kayak gimana? Untuk teman-teman semua di sini pejuang dua garis, kita akan invite ya Dr. Robi Asri Wicaksono SPOG. Halo, selamat malam Dr. Robi. malam. Salam kenal dok, saya Risa. Salam kenal Mbak Risa, saya Robi. Halo Dr. Robi, baik? Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Sudah di rumah atau masih di rumah sakit nih dok? Sudah di rumah. Saya hanya praktek pagi saja. Oh oke. Dok, prakteknya di Limi Jati Bandung ya? Ya betul. Aku pertama kali tahu aku kista endometriosis saat ngecek di Limi Jati Bandung bersama Dr. Tono waktu itu. Oh ya, dengan Prof. Tono ya. Dan itu Beliau guru pertama saya. kalinya, flashback sedikit, pertama kalinya saya tahu, wah kista itu apa? Karena tahun 2015 atau 2016 itu sangat minim ya informasi kayak gini nih, Instagram segala macam. Dulu tuh masih saya kista gitu kan, kista endometriosis. Terus kata dokter Tono ini tuh harus segera di laparoskopi gitu kan, karena waktu itu kalau nggak salah ada di bukan rahim, di tuba sebelah salah satu kiri atau kanan. Dan waktu itu kita dengar kata operasi itu masih kayak, bisa gak sih cara lain selain operasi? Nah ini mungkin bisa menjawab juga ya dok ya obrolan kita kali ini buat para pejuang dua garis yang mungkin aja salah satu kendalanya adalah kista atau miom. Dok, kista dan miom, yang paling sering pertanyaannya adalah apa sih bedanya kista dan miom itu sendiri? Oke, bedanya itu sangat jauh berbeda ya. Yes. Karena kista itu sebetulnya definisi dasarnya adalah adanya kumpulan cairan di dalam sebuah rongga. Itu kista. Ya, ibaratnya balon yang diisi air, itulah analogi paling mudah untuk kista ya. Sementara kalau miom sendiri, miom itu adalah sebetulnya pertumbuhan tidak normal dari jaringan rahim, terutama dari otot-otot rahim. Jadi sebetulnya kalau secara umum ya dua-dua ini adalah tumor ya. Dua-dua ini adalah tumor. Kita bicara yang abnormal ya, karena kista memang ada yang fungsional atau yang kita anggap normal, tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Itu ada sebagian kecil dari kista. Tetapi kalau kita bicara tentang kista dan miom, ya Anda semua harus tahu bahwa itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Artinya ya secara garis besar kita harus sebut itu sebagai tumor. Gitu. Nah, kalau kista itu memang kalau kita bicara tentang organ reproduksi perempuan, kista itu terbanyak berada di area ataupun jaringan dari ovarium atau indung telur. Jadi ada beberapa bagian yang tidak normal, kemudian di situ terjadi pengumpulan cairan. Nah, yang tadi Mbak Risa sebutkan endometriosis itu merupakan salah satu bagian dari kista indung telur atau kista ovarium. Hanya memang sekarang endometriosis itu seperti yang tadi Mbak Risa katakan ya, informasi lebih banyak,
exposure-nya juga lebih tinggi, dan memang dalam dunia medis di obstetri ginekologi sendiri perkembangan pengetahuannya juga sangat pesat dan sering cukup lumayan berubah-ubah gitu ya. Karena memang riset-risetnya baru muncul gitu. Benar. Nah, sedangkan kalau miom sendiri, miom itu sebetulnya terbanyak adalah dari bagian dari badan rahim. Yang terbanyak itu kan jaringannya otot. Nah, jaringan otot, ya rahim. Okay. Kalau tadi kita bicara kista ovarium itu adalah indung telur. Rahim dengan indung telur itu berbeda. Yes. Ya, mereka memang bersatu dalam sistem organ, tetapi dia adalah kesatuan yang terpisah. Indung telur berbeda dengan rahim. Nah, kalau miom itu sebetulnya ya tumor dari rahim, dari sel-sel otot pada rahim. Ya, miom sendiri sebetulnya terbagi berdasarkan lokasi-lokasinya ya. Ada yang lokasinya muncul di luar, atau dia bahkan di dalam dari permukaan rahim, atau dia mendekati ke arah leher rahim. Jadi sebetulnya masing-masing keadaan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Namun sebetulnya yang lebih penting bagi pasien adalah bukan tentang jenis kistanya ataupun miomnya, tapi bagi pasien yang terpenting adalah bagaimana dia bisa diketahui awalnya ada kista maupun miom, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana setting situasi saat ini si pasien, kepentingan dia apa, masalahnya apa terkait kista dan miom. Itu yang harus ya para perempuan lebih aware sebetulnya. Ya. Kita ngomongin dulu ke kista karena saya udah pernah mengalaminya juga ya dok ya. Jadi dia tuh sekarang tuh kayak berasa kok banyak ya sekarang yang kista endometriosis gitu. Koreksi kalau saya salah ya dok. Apakah benar memang kista itu terjadi karena pada saat wanita haid itu darahnya tidak keluar secara sempurna, jadinya dia menempel di, kalau endometriosis berarti di dinding-dinding si indung telurnya tersebut, sehingga terjadi gumpalan darah-darah kotor tadi yang harusnya keluar. Itu kurang tepat Mbak Risa ya. Okay. Jadi memang betul. Salah satu teori ataupun dugaan endometriosis itu penyebabnya adalah adanya sel-sel, ya katakanlah sel sumber dari haid, yaitu endometrium, yang menempel di area yang bukan semestinya dan tumbuh secara tidak normal sehingga menjadi kista endometriosis. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini, kami belum menyatakan bahwa hal itu adalah penyebab. Jadi itu hanya sebatas dugaan saja. Sehingga jangan khawatir seolah-olah perempuan menjadi cemas apabila misalnya merasa haidnya tidak keluar banyak. Jadi wah nanti saya jadi endometriosis nih karena darahnya tidak keluar secara maksimal, ataupun saya lebih harus sering berdiri supaya darah haidnya tidak berbalik arah. Nah yang seperti itu ya kurang tepat ya, kurang tepat. Hingga saat ini ketika kami harus menjelaskan secara ilmiah apa penyebab dari kista endometriosis, kalau spesifiknya itu adalah tidak diketahui Mbak Risa. Jadi penyebabnya adalah tidak diketahui. Betul. Nah, kalau penyebabnya tidak diketahui, bagaimana seorang wanita mencegah supaya dia tidak terkena kista? Ya, hingga saat ini kalau kita bicara sebuah penyakit yang penyebabnya tidak diketahui, misalnya begini Mbak Risa, kalau kita bicara penyakit demam berdarah misalnya ya, kalau demam berdarah itu jelas penyebabnya adalah infeksi virus. Bahkan semua kalangan medis sudah tahu pencegahannya adalah ya bersih, 3M, kemudian memberikan bubuk abate segala macam. Tetapi kalau untuk kista sendiri, ya kita belum ada tuh rencana spesifik untuk mencegah, bagaimana seorang perempuan agar tidak terkena kista. Hal seperti itu belum ada. Namun dari beberapa penelitian yang sudah ada, ya intinya kita sering menganjurkan kepada setiap perempuan, ya menurut saya apapun keadaan mereka, ya kita memang harus melakukan pola hidup sehat ya. Pola makan sehat, pola berpikir sehat,
pola beristirahat yang sehat, pola pengelolaan stres yang sehat. Ya memang belum diketahui secara langsung, misalnya, oh kalau saya nggak stresan, saya nggak akan kena kista, lalu kalau yang stresan tiba-tiba jadi kista. Ya tidak seperti itu sebetulnya Mbak Risa. Yang terpenting bagi pasien sebetulnya adalah bagaimana dia bisa memeriksakan dirinya secara rutin. Karena cukup banyak kasus-kasus, ya itu tadi, tumor dari organ-organ reproduksi, itu adalah tanpa gejala Mbak Risa. Jadi kalau saya selalu bilang pada pasien saya, misalnya nih saya berkesempatan memeriksa seorang perempuan dan pada saat itu saya katakan semuanya baik-baik saja, tapi saya selalu katakan bahwa ibu, walaupun ibu baik-baik saja, walaupun ibu nggak ada keluhan, walaupun ibu nggak ada gejala lain, tolong rutin memeriksakan diri. Paling tidak 3 hingga 6 bulan ke depan, walaupun ibu tidak mengalami keluhan ataupun gejala, ibu harus memeriksakan diri ke dokter kandungan. Karena memang dari data menunjukkan yang tidak bergejala itu bisa sampai 40-60%. Dan memang sayangnya karena perempuan seringkali ya tidak terlalu aware dengan memeriksakan kesehatannya, seringkali ya ketika penyakitnya sudah lanjut barulah ketahuan, sehingga penanganannya menjadi lebih rumit begitu. Jadi yang terpenting sebetulnya bagi para perempuan adalah Anda tidak perlu menerka-nerka Anda akan terkena penyakit atau tidak. Yang penting Anda rutin untuk memeriksakan diri walaupun Anda tidak punya keluhan. Itu intinya. Tapi dok, kalau misalkan saya yang belum nikah, kan kalau ngecek kista atau miom itu kan harus USG transvaginal bukan? Atau ada cara lain? Memang betul, kita bila pada perempuan itu belum aktif secara seksual, kita akan sangat berhati-hati atau ya sangat mempertimbangkan apakah akan melakukan pemeriksaan melalui vagina ataupun tidak. Ya terlepas bahwa itu didasarkan atas ya mitos ya tentang penetrasi pertama, hymen, berdarah segala macam. Tetapi tetap kita bukan semata-mata oh Anda nikah nggak nikah kita periksa lewat vagina, ya tidak boleh seperti itu. Tetap harus sepersetujuan dari pasien. Dan memang sebagian masih bisa diketahui hanya lewat USG yang melalui perut saja, bukan yang dimasukkan ke vagina. Tetapi memang gold standarnya adalah pemeriksaan USG yang melalui vagina. Artinya, kita sebagai dokter juga harus melihat konteks dari pasien itu. Apabila memang dia ternyata gejalanya jelas, pemeriksaan yang lain pun jelas, ya bukan berarti kita sama sekali tidak akan melakukan pemeriksaan melalui vagina. Apabila secara medis sudah kita takar nih, rasio antara risk and benefitnya itu bila lebih banyak benefitnya, maka ya kita tetap harus melakukannya. Begitu Mbak Risa. Dok, tadi kita ngomong masalah ada ternyata banyak yang tidak mengalami gejala. Kita coba ke yang gejala ya dok ya. Kista dan miom, apakah benar salah satu gejalanya adalah pada saat mereka haid itu terasa sakit banget? Betul. Tetapi tidak semua gejala kista ataupun miom hanya itu. Memang kalau yang tadi Mbak Risa sebutkan, sakit saat haid, terutama di hari pertama, kedua, dan cenderung sakitnya itu ada eskalasi, artinya semakin kesini semakin sakit. Dan sampai mengganggu aktivitas, artinya yang biasanya dia bisa aktivitas seperti biasa, kok semakin kesini kalau haid dia semakin harus mengalah terhadap aktivitasnya. Nah itu memang tanda terbesar dari endometriosis Mbak Risa. Jadi beberapa gejala lain kalau kita bicara ya dua tumor tersebut, misalnya seringkali ya ada gangguan dengan pola haid, atau perutnya terasa lebih penuh, kemudian dia makan itu biasanya menjadi cepat kenyang, kemudian juga ada gejala abdominal discomfort atau perasaan tidak nyaman di perutnya, itu juga bisa merupakan salah satu gejala. Dan itu yang katakanlah yang rutin, bukan yang extraordinary ya. Yang extraordinary apa Mbak Risa? Pada kasus kista itu bisa terjadi kegawat daruratan, dan pada beberapa pasien
baru diketahuinya itu saat dia terjadi kegawat daruratan. Gejalanya apa biasanya? Itu nyeri perut hebat yang mendadak. Apa itu yang terjadi sebetulnya? Ya karena itu tadi, mungkin yang bersangkutan tidak tahu bahwa selama ini ada kista misalnya ya. Kista itu, Mbak Risa, bisa terjadi yang namanya puntir atau terputar. Di dalam perut itu, kista itu akan berputar secara tiba-tiba, baik itu dikarenakan aktivitas yang bersangkutan ataupun tidak. Dan ketika kista itu berputar, otomatis terjadi ya cekikan pada sistem pembuluh darah maupun syaraf dari jaringan indung telur itu dan menyebabkan ya kegawat daruratan perut pada pasien itu. Dan itu memang namanya kegawat daruratan, ya kita harus memberikan tindakan yang juga ya sesegera mungkin, karena kalau kita biarkan ada dalam keadaan seperti itu sangat berbahaya dan bisa memang mengancam jiwa. Ya. Selain kista terpuntir, ada juga kegawat daruratan yaitu kista pecah. Jadi kan seperti yang saya bilang, kista itu seperti balon berisi air ya. Suatu saat ya apapun faktornya dia memang bisa pecah, dan pecahnya itu menimbulkan ya rasa nyeri di seluruh perutnya secara tiba-tiba. Selain itu, yang juga bisa menimbulkan situasi yang cukup berat atau gawat darurat, yaitu karena kista itu adalah material-material yang mudah untuk dihinggapi infeksi, dan bila infeksinya itu semakin buruk, maka ya bisa terjadi infeksi yang meluas di dalam perutnya, sehingga ya pada keadaan-keadaan seperti itu ya jangan sampai perempuan meremehkan gejala yang dirasakan. Ketika seorang perempuan itu mengetahui bahwa sakitnya ini sudah tidak biasa begitu, ya memang betul nyeri haid itu masih bisa kita bolehkan. Ya apa batasannya? Ya tentu harus periksa rutin ya, karena nggak bisa juga semua haid sakit ringan lantas diabaikan gitu ya. Jadi tetap perempuan tuh harus aware dengan apa gejala yang dialaminya. Karena tadi Mbak Risa sebutkan sendiri sebetulnya, pas lagi sakit ini kerjaan saya berhentikan. Nah, itu artinya adalah sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang abnormal, artinya tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi ya kalau nyerinya sebatas hanya kurang nyaman itu masih oke ya. Tapi untuk endometriosis itu jelas sekali nyerinya itu betul-betul mengganggu kehidupan dari si perempuan ini. Ya, dan jangan pernah menyepelekan itu. Kalau misalkan mereka sudah dioperasi, mau itu laparoskopi ataupun laparotomi, apakah benar mereka bisa balik lagi? Betul. Walaupun itu tergantung dari jenis kistanya ya, Mbak Risa. Karena begini, ketika seorang perempuan, katakanlah ya ada kista ya di dalam perutnya, ada tumor kan berarti. Dokter itu melakukan operasi bukan semata-mata hanya untuk ada tumor, saya hilangkan tumornya. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh dokter. Yang pertama kali tentu jelas harus mengangkat tumor itu, karena apa? Tumor itu bisa mengganggu organ-organ lain di sekitarnya. Karena kan di dalam perut itu banyak sekali organnya. Apalagi perempuan, dia organnya lebih banyak dan lebih kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus mengkonfirmasi jenis jaringan dari kista ini, dia termasuk kista yang mana. Nah, memang kalau kita bicara yang terbanyak ya tentu endometriosis ya. Saat inilah katakanlah. Dan bagi dunia medis, konfirmasi tentang jenis tumor itu memang bukan dari USG, bukan dari pemeriksaan fisik, tetapi dari hasil operasi, yang nanti hasil operasi itu akan diperiksa di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi. Jadi nanti jaringan itu akan diambil, dibuatkan di mikroskop, nanti dokter spesialis patologi anatomi itu akan menilai, oh ini jenis jaringan kistanya apa, yang tidak normal sel apanya. Nah itu nanti menentukan keputusan dokter berikutnya. Karena kita tidak hanya sekedar mengambil tumornya, tapi kita juga harus memikirkan, oke, pasien ini setelah tumornya diambil, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kalau misalnya tumornya hanya tumor jinak, oke, kita hanya lakukan pemantauan mungkin 6 bulan sekali. Tapi kalau ternyata tumornya adalah ganas, oh ya itu strateginya berbeda lagi. Tapi misalnya itu ternyata endometriosis, itu pun strateginya akan berbeda lagi. Jadi
pengangkatan ataupun operasi itu bukan semata-mata hanya oh ya udah ada sesuatu yang tidak normal, keluarin deh dari perutmu. Ya, tidak sesederhana itu. Kalau misalnya kita hubungkannya dengan kehamilan, ya tergantung dari pilihan pasien itu sendiri, apakah dia memilih akan punya anak ataupun tidak. Nah, nanti dokter menyesuaikan dari sana. Misalnya pada kasus endometriosis, bila kita berasumsi, oke, kebanyakan mereka menginginkan kehamilan misalnya pada yang sudah menikah. Nah, itu dokter akan memiliki strategi tersendiri untuk bagaimana melanjutkan perawatan terhadap pasien itu. Saya juga tidak menyarankan apabila sesama pasien itu membanding-bandingkan situasinya misalkan dengan yang sesamanya. Karena belum tentu sama. Belum tentu dari segi usia sama, dari segi strategi reproduksinya sama. Ada baiknya ya Anda harus berkonsultasi kepada profesional. Apa yang mereka harus lakukan? Apakah memang harus menyembuhkan miomnya dulu? Atau memang oke, kita bisa tetap program hamil dan ini situasi kista atau miom yang tidak begitu besar? Sebetulnya tergantung dari gejalanya juga ya, karena pasien itu tidak ujuk-ujuk langsung oh Anda ada kista sekian senti gitu ya. Misalnya pasien ini tidak ada gejala, misalnya dia nyeri haid, ya. Mbak Risa ya. Kemudian saat pemeriksaan ada kista, kita curiga endometriosis tapi ukurannya kecil. Nah, kita harus lihat juga nih pasien saat ini sudah menikah atau belum, akan ada rencana menikah atau tidak, akan mau punya anak atau tidak. Karena itu nanti menentukan. Misalnya orang ini belum akan menikah, belum akan punya anak. Dengan ukuran kista yang kecil, ya kita mau tidak mau, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar seminimal mungkin melakukan tindakan yang intervensinya yang invasif begitu ya. Jadi ada dua pertimbangan, misalnya pada pasien ini bisa saja kita akan melakukan dulu terapi obat-obatan, obat-obat hormonal yang memang sekarang mulai bermunculan, bisa memberikan efek yang sebetulnya tujuannya bukan untuk ada kista nih, kistanya diobatin atau dihilangin pakai obat, bukan seperti itu sebetulnya. Cara kerja obat-obat itu hanyalah mempengaruhi keseimbangan hormon agar gejala-gejala yang tidak diinginkan seperti misalkan nyeri haid itu bisa berkurang. Tetapi sayangnya dari penelitian sudah membuktikan, sayangnya ketika obat itu kita hentikan, maka gejala akan kembali. Jadi memang kalau kista secara umum Mbak Rizka, kita bagi menjadi dua lah ya secara ukuran. Setahu saya di bawah 3-6 cm dan di atas 3-6 cm. Inilah yang seringkali pasien-pasien itu datang dengan cerita begini Mbak Rizka. Dok, saya beberapa bulan lalu ada kista ukurannya 3 cm misalnya. Terus saya meminum herbal A, B, C, D. Kemudian 2 bulan kemudian waktu saya periksa, kistanya udah hilang. Katanya sembuh. Padahal sebetulnya kista yang 3 cm yang dia sebutkan 2 bulan lalu itu sebetulnya adalah bagian dari siklus normal pertumbuhan sel telur. Kita sebutnya kista fungsional. Kita hanya mungkin menghadapi 3 skenario. Yang pertama, kistanya tetap ada. Yang kedua, kistanya akan menghilang, yang sebetulnya itu bukan kistanya jadi sembuh, tapi itu adalah bagian dari siklus normal dari si indung telur. Yang artinya memang dia akan menghilang begitu saja. Atau yang terburuk ya kistanya menjadi semakin besar. Jadi memang kalau pada yang kista ukurannya kecil, ya kita memang hanya anjurkan, kalau tidak ada kepentingan lain ya di situ Mbak Risa ya. Kita memang hanya anjurkan, Ibu silahkan kontrol lagi. Ya 2 bulan lagi kontrol, 3 bulan lagi kontrol, karena memang ini harus dilihat perkembangannya gitu Mbak. Dok, ada yang bilang kalau sedang hamil kistanya nanti bisa hilang sendiri, kayak nanti kalau pas lahir juga kistanya hilang kok. Nah itu tuh saya sering dengar juga, bener gak sih dok? Itu keliru ya, karena begini. Ada beberapa yang bilang, oh nanti juga lahiran ikut keluar. Itu keliru. Karena lokasinya saja berbeda. Lokasi kista itu bukan di dalam rahim. Lokasi kista itu di luar rahim. Dan kalau berasumsi, oke nanti sekalian melahirkan dia akan keluar. Itu sangat-sangat keliru menurut saya.
karena berbeda lokasi gitu. Oh, Tapi iya. kalau hubungannya kista kemudian dibuat hamil, nah itu pada kasus endometriosis, Mbak. Jadi begini, pada kasus endometriosis kita ambil skenario kebanyakan ya, orang akan berharap untuk punya keturunan. Oke. Memang betul, strateginya adalah ketika kita sudah selesai nih, misalnya laparoskopi ya, Mm-mm. kita harus membuat pasien ini bisa segera hamil. Kenapa? Karena bila tidak terjadi kehamilan, bisa muncul kekambuhan dengan angka kemungkinan mencapai 40%. Itu kenapa strateginya untuk misalnya kasus endometriosis tidak sesederhana hanya oh ya operasi laparoskopi angkat selesai. Tidak. Ya. Setelah laparoskopi akan ada pengobatan hormon lanjutan, akan ada di situ evaluasi apakah sudah hamil atau belum. Bila belum hamil, maka kita harus mulai turun tangan agar membuat kehamilan itu bisa segera terjadi. Entah misalnya dengan hanya menyuruh lebih banyak koitus, atau bila itu sudah dicoba ternyata belum membuahkan hasil, kita coba cara berikutnya, inseminasi ataupun bayi tabung. Jadi intinya kalau ada kista, ya Anda harus berobat. Biar nanti dokternya yang menentukan situasi Anda seperti apa, situasi penyakitnya seperti apa, strategi ke depan yang harus diambil apa. Begitu. Tapi kalau yang katanya kista tapi tetap masih bisa hamil, bisa ya dok? Hamil alami maksudnya ya? Mungkin. Ya, memang bisa. Tapi kita tahu itu setelah kehamilannya terjadi. Karena kista itu sendiri mengganggu kehamilan dari berbagai cara. Yang pertama, dia bisa merusak saluran telur. Yang kemudian lagi adalah dia merusak dari tatanan organ-organ reproduksi. Yang tentunya itu bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan sulit hamil. Dan terlebih pada kasus endometriosis, dia semacam menjadi toksin untuk tumbuhnya embrio. Itu kenapa sulit hamilnya pada orang endometriosis itu tidak semata-mata hanya karena ada endometriosisnya saja gitu, tetapi karena secara metabolismenya pun kehamilan lebih sulit untuk menempel ataupun tumbuh. Sebanyak apapun uang kita nggak bisa beli waktu. Kita nggak bisa beli waktu. Kita nggak bisa putar balik umur gitu. Jadi memang tentu semua orang mengharapkan bisa hamil alami, tetapi tidak semuanya bisa seperti itu. Dalam setahun pertama itu, pasangan normal ya, bisa berhubungan seks normal, tidak menggunakan kontrasepsi. Itu lebih dari 50% akan hamil kok. Bahkan kalau sampai 2 tahun pun itu lebih dari 80% akan hamil. Nah artinya, unsur waktu adalah unsur yang sangat dipertimbangkan dalam dunia medis. Karena memang betul pada perempuan semakin bertambah usianya, semakin kecil lagi kemungkinan dia untuk bisa hamil. Itu kalau kita bicara yang semuanya baik-baik saja. Kalau kita bicara yang ada kelainan, ya tentu cara berperang kita melawan waktu itu juga harus lebih strateginya harus lebih baik lagi gitu. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf Sama-sama, dengan senang hati. salah kata atau kebanyakan nanya gitu kan. Mama semua juga terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf jika pertanyaannya saya tidak tanyakan atas malam ini, tapi semoga nextnya kita bisa adain webinar khusus dengan Dr. Robi. Kita ngebahas tentang kista atau miom khusus di waktu dan tempat yang lebih panjang mungkin ya. Terima kasih Dr. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya dokter ya. Selamat malam. Keluarga di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.